الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat selamat. Kita masih membahas tanda-tanda kiamat. Salah satunya kemarin udah kita baca. Suami takluk sama istri, tapi durhaka sama emaknya. Itu tanda kiamat. Deket sama istri, begitu luar biasa menyayanginya, tapi lupa sama ibunya. Nah, itu. Atau ar-rajulu mra'atahu wa aqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu. Kemudian dengan sahabat, dengan kawan berpelukan. Dan pelukannya juga viral. Tapi dengan orang tuanya, bapaknya, bisa saja dia durhaka. Dengan teman, traktir. Kadang berhadiah yang besar, tapi dengan orang tuanya sendiri pelit. Ayahnya minta beli obat aja, berhitung. Nah, itu sudah tanda kiamat. Padahal ada duitnya. Karena memang hidupnya nggak ada program untuk ayah dan ibunya. Pokoknya ayah dan ibu itu dituntut berkewajiban mengantarkan anaknya sampai sesukses-suksesnya. Tapi tidak terpikir anaknya ingin bermanfaat buat ibu bapaknya. Itu sudah kiamat, tanda kiamat. Sudah ada belum yang begitu tuh sekarang? Kayaknya udah musim ya. Bahkan orang tuanya justru malah masih, sekalipun udah pensiun, sekalipun sudah tua, ya itu kewajiban lo, aku ini anakmu, seperti itu. Abah Haji sering temu, ya. Kalau di kampung Abah Haji itu kadang rumah depannya bagus, tapi dapurnya itu ya biasa-biasa saja, dapurnya. Kalau di dusun jarang kelihatan. Itu yang di depan rumah tuh,
Ya itu tadi, suami, istri, anak, menantu, dengan fasilitas rumah induk. Sedangkan ibunya yang masih hidup kadang di dapur. Seadanya di dapur. Mungkin ibunya juga senang, ridho-ridho saja. Ya nggak tahu apa ridho nian atau keterpaksaan. Karena udah tua, nggak berdaya, mau ngapain lagi. Nurut aja lah sama anak. Pilu jadi ya. Ini yang sudah terjadi. Apalagi kalau sudah ninggalnya. Sudah ninggalnya tinggal berapa tanahnya, berapa kepunyaannya. Itulah yang dihitung. Ada sebuah hadis dhaif mayat itu roh itu ya diizinkan oleh Allah setiap malam Jumat, ini hadisnya dhaif, menemui tempat keluarganya. Berharap kalau ada satu saja yang mau mendoakan, yang mau bersedekah atas nama wong tuanya. Itu tertulis dalam beberapa kitab. Ada di Daqaiqul Akhbar, ada dalam kitab I'anatul Talibin, ada jilid 2 kalau nggak salah disebutkan begini. Tapi ya kata anaknya ya sudah mati ya sudah aja sih, ngapa banyak urusan. Ya, padahal orang mati itu digambarkannya laksana orang tenggelam. Sangat berharap adanya doa. Doa dari anak, doa dari keluarga, dan doa dari teman. Gitu. Makanya adanya undangan tetangga kiri kanan tadi itu. Selain anaknya yang berdoa, keluarganya yang berdoa, harapannya teman-temannya, setetangganya itu mendoakan. Kalaupun nggak punya anak, paling tidak tetangganya lah, temannya lah yang mendoakan. Begitu. Kalau nggak ada lagi gimana? Nah sekarang justru dilarang. Ada orang yang melarang untuk mendoakan itu. Na'udzubillah ya. Alangkah pilunya. Dasar melarangnya katanya Rasulullah tidak melakukan itu. Kita nih kalau nak ngikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah saja, nggak terikut. Nggak terikut. Tapi kalau yang diajarkannya, insya Allah ada yang bisa kita ikut. Ada yang dicontohkan, ada yang diajarkan, ada yang direkomendir, dibiarkan. Jadi kalau kira-kira man perlu nggak man doa tetangga man? Kalau kamu ninggal kaget tapi kayak gini lah pucat baikmu kono. Ya Masya Allah. Gitu. Nah, sekarang belum lagi teman, anak saja seperti itu gimana itu? Ya. Kemudian tanda kiamat berikutnya, ya kemarin ya sudah dibaca ya.
Idza zaharatil qainat wal muazif wa syuribatil khumur wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Hadis riwayat Turmuzi. Kalau sudah puja-puji terhadap penyanyi, lalu kemudian berbagai macam musik dibarengi dengan minuman khamr, jadi sesuatu yang lumrah, dianggap suatu hal biasa. Bahkan sekarang ini bukan lagi lumrah ya, memang sudah kayak apa gitu. Sudah nggak ada lagi lah, hampir sudah nggak ada lagi ini. Walimah-walimah itu diisi dengan hal-hal islami. Sudah nggak ada lagi. Diisi dengan hura-hura, diisi dengan maksiat. Bagaimana tidak maksiat dong? Bini orang didandani suruh naik ke panggung. Jadi tontonan. Ini maksiat apa enggak kira-kira? Maksiat. Atau bini kita sendiri yang kita dandanin. Suruh ke salon. Udah cantik, udah harum, suruh naik ke atas, suruh nyanyi. Dan ini sudah jadi kebanggaan. Malamnya minuman khamr misalnya. Itu tanda kiamat. Karenanya tinggal milih-milih bela. Kalau Mbak Jenny agak ngeri-ngeri gitu. Hadir dengan sedekahan itu. Baiknya waktu nikah baik. Hadir waktu nikah. Sudah itu nggak usah ikut. Wala'ana akhiru hadhil ummah. Umat ini pada zaman akhir ya mengolok-olok umat-umat terdahulu. Ada di YouTube tuh sekarang mengolok-olok para ulama ahli tafsir. Ya. Bahkan tafsirnya dibakar. Insyaallah. Yang ngebakar itu rambutnya gondrong, pakai celana tidak nutup aurat, tapi nyebut dirinya Habib. Gitu. Ini apa? Tapi sampai sekarang belum ada yang nangkep tuh. Belum ada yang nangkep. Apa ada yang memprogramkannya gitu, untuk mengolok-olok Habib gitu kan. Jadi rupanya unek-unek bangsa ini, ya, unek-unek manusia ini terhadap Nabi itu sudah, unek-unek kebencian terhadap Nabi itu sudah tumbuh. Ya, sudah tumbuh. Salah satunya dengan istilah komunitas. Komunitas itu sasarannya kepada religius, kepada yang bersifat ideologis Islamis. Itulah, tapi nggak ada yang bela tuh. Padahal yang komunitas itu kan ada komunitas komunis. Ini dibiarkan kalau komunitas ini. Komunitas sekuleris. Ya. Justru ini yang diangkat junjung nih, yang sekuler ini. Ini bukan urusan agama, urusan politik katanya. Agama jangan dibawa-bawa dengan politik, itu sekuler. Tapi itu diiyakan juga. Inji saja. Dan anehnya ini, bukan orang sembarangan yang mengiyakan itu. Profesor, doktor. Ya. Nggak tahu profesornya di mana. Insya Allah. Menghina-hinakan
orang-orang dahulu. Yang sesungguhnya mereka itu dalam Al-Quran disebut alladzina an'amta alaihim. Mereka-mereka itulah yang dapat siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dapat jalan yang lurus. Demi mikiri umatnya dia tulis kitab itu. Dan tidak jarang dia tinggalin untuk mendapatkan hartanya. Untuk mendapatkan kekayaan untuk umat. Nah dia ini ngerti apa dibandingkan dengan yang punya tafsir. Tapi anehnya aman yang begini-begini nih. Yang nggak aman tuh model Anies, nggak aman. Nggak aman. Ya, model yang lain tuh aman. Model. Asalnya kita akan punya presiden ya, betino, tidak nutup aurat, nggak kelihatan sholatnya. Apa ya itu bakalnya presiden kamu? Itu tuh yang kita kepengen presiden kita. Ayo paling tidak kita doakanlah. Doakan semoga negara ini jangan jatuh di tangan orang-orang fasik. Berikutnya, amamad dajjal sununun ya khid'atun. Menjelang datangnya dajjal akan ada budaya. Sunun tuh gaya hidup yang bersifat tipu-tipu, bohong untuk kezaliman. Maka terjadi istilah darurat kebohongan. Ujungnya darurat kezaliman. Akankah itu terjadi? Mengapa tidak? Ini hadis dari Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Yukadzibu fiha as-sadiq. Orang-orang benar didustakan. Yukadzibu fiha as-sadiq. Yukadzibu fiha as-sadiq. Orang-orang benar didustakan pada menjelang Dajjal datang itu. Orang-orang yang benar dicari-cari kesalahannya. Kalau tidak diketemukan kesalahan yang konkret, akan dicari nih apa namanya itu, ya seperti itu, dicari-cari bahwa penyelenggaraan ini apa namanya tidak sesuai dengan kehendak siapa gitu. Itu akan jadikan salah. Ya. Menguntungkan orang lain. Misalnya menguntungkan penyelenggara. Ya memang itu ya menyelenggarakan. Gitu ya. Dicari-cari seperti itu. Masya Allah ya. Ini sudah tanda Dajjal datang. Yusaddiqu fihal kadzib. Bahkan sebaliknya orang-orang dusta, pendusta itu dibenarkan. Yang ngomongnya tidak berarti diangkat junjung bahwa itulah kebenaran.
Padahal omongannya itu tak berdasar dan tidak punya makna. Cuma dia punya duit, punya kuasa. Yukhawwinu fihal amin, dianggap berkhianat. Orang-orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Padahal orang itu terpercaya. Barang langka, yang istilah orang lain itu komplit, rupawan, kemudian punya kecerdasan yang luar biasa, punya kebaikan, dan dapat dibuktikan kebaikannya, tetap saja itu dianggap berkhianat. Insyaallah. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Banyak orang bicara, padahal mereka itu adalah orang-orang yang tak berharga. Bicara tentang bangsa, bicara tentang negara. Gitu. Padahal dia itu sendiri orang yang hanya bisa hidup kalau dia nengkrengi kekayaan negara. Ruwaibidah itu begitu. Bukan karena dapat hak dari negara. Hak dari negara itu kewajiban negara untuk kita. Kita kerja. Tapi menguasai milik-milik negara. Untuk ketidakbaikan, untuk kehinaan. Di mana kehinaannya? Membenarkan apa tuh? Ya, yang menyerang agama dibenerin. Membiarkan sekuleris, membiarkan komunis. Gitu. Jadi bukan hanya untuk dirinya. Tapi kalau memang itu hak dia, halal, silakan. Tapi dia kuasai itu, nah penguasaannya itu selain haknya itu untuk menghidupkan komunis, untuk menghidupkan itu. Yang paling penting lagi itu untuk digunakan merugikan agama. Menahan agama jangan hidup di negara ini, di bangsa. Itu sudah zamannya sekarang seperti itu. Nah, kalau macam kita yang kerja, ya kerja dapat duit. Itu hak kita. Tapi yang berkuasa ini yang susah. Mengangkangi harta umat, harta bangsa. Tapi untuk apa? Untuk melunturkan Islam. Untuk menyuburkan komunis. Itu tanda kiamat sekarang. Ustaz Anwar, ada nggak yang begitu sekarang? Itulah yang ada sekarang. Makanya kita ini prihatin, risau gitu. Ya. Kenapa sih mereka itu, harta negara itu, kekuasaan dengan harta negara itu tidak digunakan untuk kebenaran? Katanya Pak, NKRI harga mati. NKRI itu kayak apa sih? Ustaz Asani, apa coba NKRI itu? Nah, NKRI itu nasional ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilarnya Pancasila. Kalau seperti tadi kan tidak Pancasilais itu. Cobalah, apa sih yang akan didapat, yang mau kita butuhkan dalam hidup? Makan kenyang, pakaian cukup, tempat tinggal layak huni, ada kendaraan, udah selesai lah tuh.
Yang kita dapat itu, yang kita punya kuasa itu digunakan untuk apa? Untuk tegaknya ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya begitu. Pilarnya katanya kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga. Yang keempat, lupa ya. Abahnya juga lupa. Apa yang keempat? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Hah? Iya. Bhinneka Tunggal Ika, satu lagi. Apa tadi? Garis-garis besar haluan negara. Nah, tuh. Jadi kalau memang kita itu sudah siap NKRI harga mati, setuju gitu. Tapi konsekuen. Gitu. Berkuasa silahkan. Tapi untuk tegaknya 4 pilar itu. Kira-kira nih kalau menurut kita. Berkuasa mengangkangi kekayaan negara. Tapi digunakan untuk melunturkan agama. Tapi membiarkan komunis misalnya. Ini NKRI apa bukan? Bukankah pernah kita dikhianati oleh komunis itu? Tahun 48 sama tahun 65. Jenderal kita dibunuh. Itu loh. Apalagi rakyat jelata. Kalau itu sudah berhasil, karena dibunuh juga untuk ngerebut negara. Negara juga tujuannya untuk komunis bagi mereka. Nah, kalau itu berhasil, untung saja kita masih ada dikirim oleh Allah. Rahmat untuk bangsa Indonesia ini. Adanya Pak Soeharto. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selamatlah bangsa ini dari komunis. Nah, sekarang komunis katanya sudah nggak ada. Apa betul? Ya. Ya. Masya Allah ya. Justru malah komunis ini ya yang lagi jikjak sekarang. Cuman belum kelihatan bajunya saja. Dari sisi baunya sudah ada. Dari sisi bekasnya sudah ada. Gitu. Berapa kader-kader Indonesia ini, konon dapat informasi, sudah dikirim ke Cina sana untuk belajar politik komunis. Dan kita umat Islam ngirim kemana? Ngirim apa? Jadi, gitu. Tapi memang satu saja harapan kita. Tetap Allah tidak akan berpihak kepada kezaliman itu. Wa makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin. Mereka membuat siasat seperti itu, tapi siasat Allah yang akan mengalahkannya. Tapi siasat Allah ini tidak berdiri sendiri. Kalau menurut firman-Nya nggak berdiri sendiri. Tergantung upaya kita gitu. Kitanya bergerak nggak? Kalau kita nggak bergerak, Allah tidak akan melakukan yang terbaik untuk kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kitanya tidak bergerak, Allah tidak akan bantu kita. Tapi itulah
kita diberi hak ikhtiar. Tanda-tanda kiamat. Wa qala ar-rajulu tafihi, rajulu at-tafihu yatakallamu fi amril ammah. Nanti akan ada katanya seseorang yang bicaranya itu tidak bermakna. Laki-laki atau perempuan sebenarnya tidak dibutuhkan oleh bangsa ini. Ngomongnya itu tidak ada artinya. Tidak ada target yang bakal dicapai ke depan itu. Tapi dia bicaranya untuk umum. Untuk umum, cuma cuap-cuap aja. Nah, gitu. Tapi seolah-olah dia bicara untuk umum. Dan umum juga membenarkan karena dia punya duit. Itu aja batasannya. Kalau kata Alvin Lim itu ya, pengacara yang lagi kondang dia dari Cina itu. Dari keturunan Cina. Kita nyebut hukum adalah panglima. Bohong katanya. Uang yang jadi panglima. Uang yang jadi panglima. Itu. Ya. Insya Allah. Memang duit lah sekarang ini. Duit di Indonesia ini banyak banget. Tapi tidak untuk Indonesia. Ya. Menurut Alvin Lim tadi entah udah berapa puluh triliun. Duit ini tidak terguna untuk Indonesia. Ya itu. Dan mau dipersoalkan apa secara hukum? Nggak bisa. Menurut dia kami sudah ke sini, sudah ke situ, sudah ke situ. Tidak pernah diproses. Dilaporkan ke Propam, dilaporkan, tidak diproses. Tapi kalau orang lain itu yang datang langsung siap. Alvin Lim ya. Di dalam apa tuh YouTube cari Mela Alvin Lim ketemu. Dia ini lambangnya LQ ya. LQ itu apa sih? Lawyer Tiu. Kalau klub bukan ya. C ya, itu LQ. Ya maksudnya tuh masih ada yang mau seperti itu. Kita doakan semoga penegak-penegak hukum kita ini dapat hidayah dari Allah. Amin. Kalau enggak hancur kita. Kehancuran negara itu bisa enggak? Bisa. Sebelum hancurnya negara, hancur agama dulu. Gitu. Apa itu firman Allah? Lau aradna an-nuhlika qaryatan. Kalau saya berkehendak hancurkan suatu negeri, amarna mutsrafiha, saya berikan kuasa kepada pemegang uang. Mutraf itu orang yang punya uang, oligarki lah. Ya. Jadi oligarki sekarang ini, kalau dia megang kuasa ini, tanda kehancuran suatu negara. Dan ini lagi diperjuangkan, dipertahankan oleh banyak orang di antara kita sendiri. Sekedar untuk samanang qalila, mendapatkan kepingan-kepingan sementara. Amarna mutsrafiha, kemudian fafasaku fiha. Lalu mereka ngambil kebijakan-kebijakan, membuat kebijakan yang merusak. Fadammarnaha tadmira. Ujungnya negeri itu akan kuhancurkan sehancur-hancurnya. Al-Quran. Kalau nggak salah dalam surat Al-Isra, ayat berapa itu? Ya, supaya bisa dilihat nanti. Coba nih, ya. Abang ini lupa. Ya, dan hafal Qurannya beginilah. Ya.
Amar. Hah? Iya ini. Nah silakan tuh dilihat. Al-Isra ayat 16. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqa alaihil qaul. Tunggu hentakan dari Allah. Tentara Allah akan bergerak. Apa bergeraknya? Gunung turun. Badai akan menyerang. Ya. Obat-obat terlarang akan menyebar. Hukum tidak berlaku. Tidak bisa mengatasinya, kalah. Banjir akan tumpah. Sekarang sudah mulai. Ya. Ujungnya nanti perang sesama bangsa. Itu. Ya sekarang kan sudah kemungkinan untuk itu sudah terjadi. Saling olok mengolok sekarang itu. Neraka, musyrik, apalagi ideologi yang datang dari Syiah, yang dari Inggris, yang dari komunis, yang dari Cina. Sekarang kalau Cina komunis ideologinya sekuler kan, anti agama, dan dia lebih agresif karena di bidang ekonomi, dan dia merebut apa? Merebut kekuasaan, merebut hukum, dan itu sudah di beberapa negara berhasil mereka. Yang sulit Malaysia. Nah, Malaysia nggak berhasil. Sebab apa? Malaysia ada yang punyanya raja. Kalau yang nggak punya, yang ada yang nggak punya, kayak Indonesia nih, yang punyanya rakyat, umum yang punyanya. Tinggal dibeli bae umumnya. Kalau umumnya sudah terbeli, ayo. Tapi kalau Inggris nggak bisa, karena ada raja. Kemarin diangkat Perdana Menterinya. Nggak bisa jadi Perdana Menteri kalau tidak dapat izin raja. Gitu loh. Sama dengan Malaysia. Perdana Menteri bisa diturunin kalau nggak benar. Oleh siapa? Oleh raja. Karena Malaysia punya raja. Nah, kita ini siapa yang punya? Ya umat. Rakyat. Rakyat itu ya gampang kayaknya sekarang tuh ya. 100.000 satu orang cukup udah Pak Zul? Jadi ya. Serumah ada 5 orang tuh. Serangan pajar 500 selesai nggak kira-kira tuh? Bagi oligarki duit kecil tuh Pak Azik. Jadilah orang yang tidak suka kebenaran tegak jadi penguasa. Nah, itu tanda kiamat. Jadi kita dengar coba, kita tilik. Ada orang yang ngomongnya nggak berharga, tapi seolah-olah itu adalah kepentingan umum. Nah, tengok dulu. Inilah hadis dari Imam Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kajian kita inilah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma ya Allah, amin ya rabbal alamin, ija'alna min ibadikas salihin, wa wafiqana li ta'atika wa tibai rasulika wal birri biwalidina wa husni talaqi masyayikhina, wa ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah, wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya diterusin ininya guys, minumnya. Minum dulu.